Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari anggota Muda, Ananta Putrakarsa, dan Wikoyah Elma Wahyuni akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi perairan yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pencemaran dan ekotoksikologi perairan yang diampu oleh Bapak Bobi Chandra SSI MSI. Outline pembahasan kami yang pertama latar belakang, pengertian pencemaran, jenis bahan pencemaran, penyebab pencemaran, dan cara mengatasinya, serta contoh kasus studi tentang pencemaran yang ada di wilayah Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati posisi keempat dalam daftar negara dengan penduduk paling banyak di dunia, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 276.534.274 jiwa. Sehingga dari padatnya penduduk, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, sehingga menyebabkan pencemaran. Kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui apa sih penyebab dari pencemaran itu. Cara mengatasinya seperti apa? Baik, kami akan mengulas sedikit tentang pencemaran. Yang pertama, pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen ke dalam lingkungan akibat perbuatan manusia atau proses alam, sehingga menimbulkan kualitas lingkungan yang menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Berikutnya ada jenis bahan pencemaran. Jenis bahan pencemarannya sendiri yaitu terdiri dari yang pertama polutan kimiawi, zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran seperti gas karbon dioksida. Yang kedua yaitu polutan biologis, berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri. Dan yang ketiga yaitu polutan fisik, zat cair, padat, atau gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol plastik. Selanjutnya ada penyebab pencemaran. Yang pertama yaitu hasil kegiatan manusia, contoh limbah rumah tangga dan pertanian. Yang kedua yaitu pesatnya perkembangan dan penyebaran industri. Yang ketiga, proses perubahan alamiah, contoh bencana alam. Yang keempat, pesatnya perkembangan dan penyebaran kendaraan bermotor. Dan yang kelima yaitu penebangan pohon secara liar. Yang keenam yaitu produksi pertambangan. Selanjutnya yaitu ada jenis pencemaran. Di jenis pencemarannya sendiri yaitu ada polutan udara. Contoh dari polutan udara yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan timbal. Kedua yaitu ada polutan air, dan contoh dari polutan air sendiri yaitu limbah pabrik, limbah rumah tangga seperti sabun bekas cuci atau pestisida yang terbawa oleh air sungai dari sawah. Yang ketiga ada polusi tanah. Contoh dari polusi tanah yaitu membuang bahan kimia ke tanah, penebangan pohon tanpa melakukan reboisasi di dataran tinggi, terus membakar sampah secara besar-besaran di atas tanah, mengubur sampah plastik ke bawah tanah, dan membuang sampah beling atau kaca ke dalam tanah. Terus yang keempat yaitu ada polusi suara. Contoh dari polusi suara yaitu kebisingan yang terus-menerus dengan jangkauan frekuensi yang sempit, misalnya mesin gergaji. Yang kedua yaitu kebisingan yang terputus-putus, misalnya suara arus lalu lintas. Yang ketiga yaitu kebisingan impulsif, misalnya tembakan, bom, atau suara ledakan. Terus yang keempat yaitu kebisingan impulsif berulang, misalnya suara mesin tempa. Dan yang kelima yaitu suara kereta api. Yang keenam suara mesin motor. Yang ketujuh suara petir. Yang kedelapan suara pesawat tinggal landas. Terus yang terakhir yaitu ada polusi cahaya. Contoh dari polusi cahaya sendiri yaitu perencanaan penempatan lampu jalan yang buruk, penggunaan cahaya yang tidak bertanggung jawab, overpopulasi, nitrat gas, cahaya langit perkotaan yang terlalu
terang. Beberapa dampak pencemaran. Yang pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Yang kedua, gangguan kesehatan pada manusia, misalnya pernapasan. Kerusakan properti, misal bahan logam yang karatan. Yang keempat, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Yang kelima, gangguan pada tumbuhan, misal penurunan hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Dari berikut adapun cara mengatasi pencemaran. Yang pertama, mengatur sistem buangan. Jadi sistem buangan itu diatur secara baik dan teratur. Yang kedua itu penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk. Jadi udah diatur dalam sedemikian rupa supaya lebih baik. Yang ketiga adalah pengawasan akan penggunaan bahan kimia, misalnya pestisida dan insektisida. Yang keempat, melakukan pengawasan penghijauan dan melakukan penyuluhan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi kita dituntut untuk berupaya supaya masyarakat kita itu sadar akan cara mengatasi pencemaran itu kayak gimana. Yang kelima adalah memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran. Beberapa penyebab pencemaran. Yang pertama, seperti rumah tangga dan pertanian. Yang kedua, besarnya perkembangan dan penyebaran industri. Yang ketiga, proses perubahan alamiah, yakni seperti bencana alam. Yang keempat, besarnya perkembangan dan penyebaran kendaraan bermotor atau polusi. Yang kelima, penebangan pohon secara liar. Yang keenam, yang terakhir adalah produksi pertambangan. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh pencemaran yang ada di Teluk Jakarta, yang dikutip dari jurnal Pencemaran di Teluk Jakarta. Dalam jurnal tersebut, terjadinya fenomena kematian ikan massal di Ancol, Jakarta disebabkan oleh kurangnya oksigen di perairan, yang disebabkan tingginya kandungan zat pencemar khususnya unsur hara sehingga terjadi red tide. Limbah yang mengandung unsur fosfat, sulfat dan nitrat yang dihasilkan sektor domestik, industri maupun komersial diduga menjadi penyebab terjadinya red tide tersebut. Karena itu, upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi diperlukan. Pengelolaan dari hulu dilakukan dengan mencegah limbah masuk ke dalam badan air. Di tingkat hilir, pengendalian di laut dan penanganan teknis berupa pengembangan teknologi untuk meminimalisasi limbah. Sementara itu, penanganan non-teknis antara lain penguatan regulasi dan adanya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kembali pada kasus ini. Dan gambar ini merupakan salah satu contoh yang kedua pencemaran yang ada di Pantai Tuban. Dikutip dari jurnal Indeks Pencemaran Air Laut Pantai Utara Kabupaten Tuban dengan parameter logam. Dalam jurnal tersebut, terjadinya peningkatan kegiatan industri yang mengakibatkan penimbunan logam di daerah pesisir dan lautan, sehingga konsentrasi logam pada pesisir dan laut perlu dipantau secara terus-menerus. Dari penelitian tersebut menggunakan metode analisis laboratorium yaitu ICPS. Dari hasil laboratorium tersebut, dianalisis bahwa konsentrasi logam dan ditentukan indeks pencemarannya. Aktivitas manusia seperti pelayaran, pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, dan industri di daerah pesisir diperkirakan memakai bahan-bahan yang mengandung logam berat. Dan gambar tersebut merupakan salah satu contoh ketiga tentang adanya pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan. Dikutip dari jurnal Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional. Dalam jurnal tersebut, pencemaran air laut perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat mengurangi pemanfaatan air sebagai modal dasar dan faktor utama pembangunan. Di samping itu, air laut merupakan lahan nafkah para nelayan. Kehidupan keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Gambar tersebut adalah contoh dari polutan udara, polutan air, polusi tanah, polusi suara, dan polusi cahaya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya